أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, pertama mohon maaf jika suara saya agak parau, serak. Yang kedua, kita membahas hadis Nabi tentang 7 kesulitan sebelum seseorang sampai ke tujuan akhir, apakah itu ke surga atau ke neraka. 3 kesulitan yang insya Allah akan dihadapi. Pertama, proses kematian. Yang kedua, kesulitan di alam barzah. Dan yang ketiga, kesulitan saat dibangkitkan dari alam kubur atau alam barzah. Kita lanjutkan dengan kesulitan yang akan dihadapi yang keempat, yaitu saat kita dihimpun di padang mahsyar. Mahsyar sebenarnya merupakan isim makan dari kata hasyara yahsyuru, yang artinya mengumpulkan. Mahsyarun artinya tempat berkumpul. Saya mengutip dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim sebuah hadis yang cukup panjang, makanya tidak diterjemah, karena kalau diterjemah mungkin menghabiskan beberapa halaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW utia bilahmin, diberikan kepadanya daging, farufi'a ilaihi dira'u, kemudian beliau mengangkat tangannya. Dira' itu hasta, tapi yang dimaksud di sini tentu tangan. Wa kanat tu'jibuhu, dan keadaan daging itu rupanya mengagetkannya. Panahasya minha nahsyatan, beliau nahasya itu artinya menggigit dari daging itu satu gigitan. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamati, akulah tokoh manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalika, apakah kalian tahu disebabkan apa hal itu? Kenapa Nabi Muhammad menjadi tokoh pada hari kiamat? Yajma'ullahu an-nasa al-awwalina wal-akhirina, Allah akan mengumpulkan manusia dari mulai manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, wal-akhirin, sampai manusia yang terakhir lahir ke dunia, fi sa'idin wahidin, pada sebuah lapangan yang dikenal tadi mahsyar. Yusmi'uhumud da'u, asma'a yusmi'u itu artinya memperdengarkan. Kalau sami'a yasma'u mendengar, tapi kalau asma'a yusmi'u memperdengarkan kepada mereka. Ad-da'i yang memanggil, tidak disebut orang karena tidak tahu. Wa yanquduhumul basaru, dan pandangan mereka pun buntu. Wa tadnu syamsu, nah ini matahari akan didekatkan. Fayablugun nasa minal ghammi wal karbi, yablugu itu dari kata balago, artinya sampai, tapi di sini menimpa manusia, minal ghammi wal karbi, dari kesusahan dan kesulitan. Sekarang saja matahari jaraknya sangat jauh. Kalau kita diam di tengah jalan atau tengah lapang atau tengah sawah, tengah hari terasa panas. Apalagi ini mataharinya
didekatkan. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan antara manusia dengan matahari jaraknya hanya sekitar 70 hasta. Padahal kita tahu satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Setengah kali 70 cuma 35 meter. Padahal di matahari itu bagian paling luar menurut para astronom ada yang disebut lapisan prominens, jilatan api, yang ketinggiannya bisa mencapai 1.000.000 kilometer. Jadi ini untuk menggambarkan kalimat 70 hasta itu saking dekatnya gitu. Manusia mengalami kesusahan dan kesulitan malayutikuna, yang mereka tidak kuat, walayah tamiluna, dan tidak sanggup memikul. Fayakulun nasu, lalu ada manusia yang ngomong nanti pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar itu, usul, ala tarawna, tidakkah kalian mencari, apakah kalian tidak melihat, merasakan maqad balagokum, apa yang telah menimpa kalian. Ala tanduruna, kenapa kalian tidak mencari, dari kata nadoro yang duru, kenapa kalian tidak mencari man yasma'u lakum, orang yang akan memberi syafaat kepada kalian. Ila rabbikum, yasma'u lakum ila rabbikum, berarti meminta syafaat bagi kamu kepada Tuhanmu. Kita ini mau pasrah saja dengan keputusan Allah, dijemur di terik matahari yang dahsyat ini. Fayaqulu ba'dun nas, sebagian orang akan menjawab li ba'din. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din, sebagian manusia akan ngomong kepada sebagiannya lagi, alaikum bi adama, bagi kalian, atas kalian, maksudnya minta tolong kepada Adam. Kita minta syafaat, pertolongan melalui Nabi Adam. Fayatuna Adama alaihissalam, maka orang-orang termasuk di dalamnya kita insyaallah nanti akan mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna lahu, mereka manusia akan ngomong kepada Nabi Adam, anta abul bashar, engkau Adam adalah bapaknya manusia. Jadi ini bantahan buat teori Darwin yang menyebutkan manusia turunan monyet. Engkau Adam adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakan engkau biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Artinya Nabi Adam diciptakan tidak seperti halnya keturunannya melalui proses kelahiran. Wa nafahu fika min ruhihi, dan meniupkan kepadamu dari ruhnya. Wa amaral malaikata, dan Allah telah menyuruh malaikat fasajadu laka, semua malaikat sujud kepadamu. Ini ungkapan bahwa Nabi Adam itu sebagai manusia istimewa, diciptakan tanpa melalui proses kelahiran. Kemudian malaikat pun pernah disuruh sujud, ada yang mengartikan dalam arti menghormat kepada Adam. Artinya akses kepada Allah lebih dekat dipandang. Makanya diminta isfa'lana ila rabbika, tolong mintakan syafaat. Syafaat dalam arti pertolongan. Lana, bagi kami, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ala taro, tidakkah engkau melihat, menyaksikan, ila ma nahnu fi, atas apa yang menimpa kepada kami, apa yang kami ada padanya, apa yang menimpa anak kami. Anak cucu kamu dijemur seperti ini, lima bapak atau cicinya. Ala taro ila ma qad balagona, tidakkah engkau melihat, menyaksikan apa yang menimpa kami. Fayaqulu Adamu, Nabi Adam nanti akan menjawab,
ketika diminta tolong apa jawabannya? Inna rabbi qad ghadibal yaum. Gusti Allahnya juga lagi marah kepadaku hari ini. Godoban, godiba, godoban, pakai maf'ul mutlak, sedang sangat marah. Lam yagdob qablahu mislahu, tidak pernah marah sebelumnya seperti ini. Walan yagdoba ba'dahu mislahu, dan tidak akan pernah lagi marah sesudahnya seperti ini. Jadi sebelumnya tidak pernah marah seperti ini, dan tidak akan pernah marah lagi sesudahnya seperti ini. Kenapa Nabi Adam dimarahi? Wa innahu qad nahani anis syajarah. Kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah telah melarang aku mendekati sebuah pohon. Di Quran sudah pada mafhum. Fa'asaituhu, tapi aku melanggarnya. Kata Nabi Adam, nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Maksudnya jangankan menolong kalian, saat ini aku juga butuh pertolongan. Idhabu ila ghairi, pergi saja kepada yang lain. Kemana? Idhabu ila Nuhin, pergi temui Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, maka manusia nanti pada hari kiamah di padang mahsyar akan mendatangi Nabi Nuh. Fayakulun, lalu mereka manusia akan berkata, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, innaka anta awwalur rusul, engkau adalah rasul pertama. Kalau Adam nabi pertama, Nabi Nuh rasul pertama. Anta awwalur rusul ila ahlil ardi, engkau adalah rasul pertama kepada penduduk bumi. Wa qad sammakallahu, dan Allah telah sama, memberi nama, memberi gelar kepada engkau abdan syakur, abdan syakura, hamba yang syukur. Kita tahu Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Yakub Israel, Nabi Nuh ini digelar abdan syakur, hamba yang syukur. Isma'lana ila rabbika, sama permohonannya, mintakanlah syafaat buat kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau menyaksikan keadaan kami, apa yang menimpa kami? Fayaqulu, apa jawaban Nabi Nuh? Inna rabbi azza wa jalla, sama dengan jawaban Nabi Adam. Qad ghadibal yauma godoban, Allahnya juga lagi marah kepadaku hari ini, marah sangat. Lam yagdob qablahu mislahu, walan yagdoba ba'dahu mislahu, tidak pernah Allah marah kepadaku seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah marah lagi seperti ini sesudahnya. Kenapa Nabi Nuh dimarahi? Kata Nabi Nuh, wa innahu qad kanat li da'watin, sesungguhnya kanat li, aku punya dakwatun, satu kesempatan berdoa. Ya, jadi memang setiap nabi itu di hadis lain dijelaskan diberi peluang, satu peluang untuk berdoa yang ketika doa itu diungkapkan akan langsung diijabah. Termasuk Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi peluang untuk meminta, memohon, yang ketika doa itu diungkapkan akan langsung dipenuhi. Tapi kata Nabi Nuh, kesempatan itu telah aku gunakan, da'autuha, yang aku gunakan kesempatan doa itu ala qaumi, untuk membinasakan kaumku. Tapi Nuh itu kan menurut ahli sejarah dikasih usia ya, menurut Al-Quran surat Al-Ankabut 14,
kalau tidak salah. Ya. Al-fasanna illa khamsina aman. Usia Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Kata para ahli sejarah, diangkat Rasul pada usia 480 tahun. Jadi 480 tahun itu baru jadi Rasul, jadi Nabi. Berarti dakwah Nabi Nuh kurang lebih 470 tahun. Tapi yang beriman hanya sedikit, seperti diungkap di surat Hud, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman kepada Nabi Nuh itu hanya sedikit. Menang dakwah 470 tahun itu dapat pengikut seperahu. Itu pun di perahu campur dengan binatang sejodoh-sejodoh. Istrinya tidak ikut beriman, putranya pun satu tidak ikut beriman. Makanya di surat Nuh, Nabi Nuh kemudian Allah menceritakan bahwa Nabi Nuh berdoa kepada Allah, memohon, telah mengungkapkan, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya ini sudah mengajak umat ini siang malam. Seperti dakwah sekarang siang malam. Tapi falam yazidhum du'ai illa firara. Orang semakin banyak didakwahi, semakin jauh. Beki loba ceramah, pengawasan kan kalian beki balagir. Makanya Nabi Nuh kemudian memohon kepada Allah, Rabbi, kesanahnya itu Rabbi, la tadar alal ardi minal kafirina tayyara. Ya Allah, sudahlah, orang kafir mah jangan disisakan, habisin aja semuanya. Alasannya apa? Alasan Nabi Nuh, alasannya ada dua. Pertama, innaka intadarhum yudillu ibadaka. Sebab orang kafir itu, ya Allah, kalau mereka dibiarkan hidup jadi penyakit. Orang yang sudah beriman itu digoda, dirayu, dibujuk untuk keluar lagi, untuk murtad. Dan sekarang pun kita merasakan itu. Alasan yang kedua, kata Nabi Nuh, wala yalidu illa fajirun kafar. Orang kafir itu, ya Allah, kalau punya anak, nanti anaknya itu kafir lagi. Hanya akan menambah populasi kafir. Makanya oleh Allah kemudian dibinasakan atas permohonan, karena janji Allah satu doa langsung dipenuhi. Ada perasaan bersalah pada diri Nabi Nuh itu. Kenapa gitu? Mungkin menebak-nebak ini. Kenapa doa itu tidak malah diminta kepada Allah agar umatnya itu diberi hidayah atau apa gitu, malah ini minta dibinasakan. Makanya di hari kiamat ada semacam penyesalan. Nabi Nuh mengatakan nafsi sama dengan Nabi Adam tadi. Jangankan menolong kalian, aku juga butuh pertolongan. Idhabu ila ghairi, pergi kepada yang lain saja. Kemana? Idhabu ila Musa, sama tuh sama Nabi Musa. Wah, kecipta Pak, orang begitu banyak nanti gitu yang menemui Nabi Musa gitu. Fayatuna Musa, mereka manusia akan mendatangi Nabi Musa. Oh, lewat ya, loncat ya. Iya. Karena kebawahannya kalimatnya hampir sama. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Pergi sana sama Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, mereka akan mendatangi Nabi Ibrahim. Fayakulun, mereka akan berkata, ya Ibrahim, anta Nabiullah, engkau adalah Nabi Allah. Wa khaliluhu min ahlil ard, engkau adalah kekasihnya, kekasih Allah dari sekian banyak penghuni dunia. Isfa'lana ila rabbika ala tara ila man nahnu fi. Sama, mintalah pertolongan bagi kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau memperhatikan keadaan kami? Fayaqulu lahum, Nabi Ibrahim akan menjawab kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban
Allah lagi marah, kata Nabi Ibrahim kepadaku hari ini, marah yang sangat. Lam yaghdab qablahu mislahu, tidak pernah marah sebelumnya seperti ini. Walan yaghdaba ba'dahu mislahu, dan tidak akan pernah marah lagi sesudahnya seperti ini. Kenapa Nabi Ibrahim dimarahi? Nah, ini yang sering saya ceritakan. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzabat. Kata Nabi Ibrahim, aku ini waktu hidup di dunia pernah bohong 3 kali. Nabi Ibrahim itu dimarahi oleh Allah gara-gara pernah berdusta 3 kali seumur hidup. Kita sehari berapa kali bohongnya?